Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi bersama channel Raimet 13, channel seputar dunia pendidikan matematika. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sudut pertengahan trigonometri. Oke ya, sudut pertengahan trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari sudut pertengahan trigonometri, yaitu yang pertama adalah rumus-rumusnya ya. Rumus pertengahan sudut trigonometri atau sudut pertengahan. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah penerapan rumus-rumus sudut pertengahan ya, atau contoh-contoh soalnya. Nah, sebelum melihat dan melakukan pembahasan serta menerapkan rumus-rumus mengenai sudut pertengahan ini, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13 agar channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu rumus-rumusnya ya. Oke, yang pertama kita tuliskan di sini rumus pertengahan sudut ganda. Nah, itu dia. Atau sudut pertengahan aja kita tulis ya. Rumus-rumus sudut pertengahan. Nah, untuk melihat ataupun menerapkan sudut pertengahan trigonometri ini terhadap contoh-contoh soal yang ada, alangkah baiknya kan kita harus mengetahui rumus-rumusnya. Nah, untuk mengambil rumus-rumusnya ini, alangkah baiknya kita ingat kembali rumus daripada sudut gandanya ya. Oke, apa saja rumus-rumus sudut pertengahan ini? Yang pertama yang akan kita cari nanti adalah yaitu rumus daripada sin setengah. Kita misalkan di sini sin setengah A. Yang kedua nanti yang harus kita cari rumus yaitu rumus si cos setengah A lah kita misalkan. Dan yang ketiga adalah rumus dari tan setengah A. Nah, jadi untuk mendapatkan rumus ini, alangkah baiknya kita ingat kembali rumus ganda ya. Nah, rumus sudut ganda yaitu rumus daripada cos 2A. Nah, apa rumus daripada cos 2A? Rumus daripada cos 2A ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua itu rumusnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, jadi yang mana dari antara ketiga ini kita pakai? Yang kita pakai nanti adalah yang ini. Nah, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan ini 2 cos kuadrat A dikurang 1 ya. Nah, ada 2 nanti yang kita pakai. Maka langsung saja kita turunkan rumus daripada sin setengah A dan cos setengah A serta tan setengah A. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah rumus untuk si sin setengah A. Ini apa rumusnya? Oke, kita ambil dari rumus cos 2A-nya tadi ya. Yaitu, kita tuliskan kembali aja. Cos 2A adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini dia kan? Nah, ini yang kita pakai karena di sini ada sin. Maka, kalau cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A, maka akan ditemukanlah cos A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Nah, itu dia. Nah, inilah yang kita pakai. Jadi kita turunkan saja.
Ini negatif kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Menjadi 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A. Nah, ini kita bagi 2 ya. Maka didapatlah sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A dibagi 2. Nah, karena kuadrat maka kita akarkan. Didapatlah sin setengah A. Rumusnya akar dari 1 dikurang cos A dibagi 2. Dan karena akar maka kita gunakan plus minus. Nah, untuk mengambil apakah nanti dia positif atau negatif tergantung derajat yang kita cari ya. Nah, kalau dia berada di kuadran pertama, nilai sinusnya apa? Positif ya. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yaitu yang kita cari adalah cos setengah A. Nah, ini dia ya. Cos setengah A apa rumusnya? Jadi yang kita ingat di sini untuk cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kalaulah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1, maka didapatlah cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang kita pindahkan ini negatif 1 ke sebelah kiri ya. Nah, ini kita buat cos A ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat setengah A. Oke, kita bagi 2. Ini kita teruskan sebelah kiri aja ya. Cos kuadrat setengah A sama dengan cos A ditambah 1 dibagi 2. Nah, karena kuadrat maka kita akarkan. Oke, cos setengah A sama dengan, langsung saja kita buat plus minus ya. Plus minus akar dari, oke, kita buat aja sini 1 ditambah cos A dibagi 2. Sama aja ya. Oke, maka didapatlah rumus cos setengah A-nya ya. Nah, ini dia. Oke, sudah 2 kita temukan rumus, yaitu sin setengah A dan cos setengah A. Sekarang kita temukan untuk rumus daripada si tan-nya ya. Oke, yang ketiga bagian daripada tan setengah A. Apa ini rumusnya? Nah, kalaulah tadi sin dan cos sudah kita temukan, maka tan setengah A ini kan sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Iya kan? Nah, ini dia. Jadi kita ambil yang pertama ya. Nah, nanti ada 3 rumusnya, tetapi sama semua ya, sama nilainya nanti kalau kita temukan pada soalnya. Oke, yang pertama kita ambil untuk rumus daripada tan setengah A. Nah, tan setengah A ini sama dengan sin setengah A. Apa tadi rumus daripada sin setengah A? Yaitu plus minus akar dari 1 dikurang cos A dibagi 2. Ini dia kan? Oke, dibagi cos setengah A. Cos setengah apa? Plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Oke. Nah, karena di sini sama-sama dibagi 2, kita coret aja nih 2-nya ya. Oke. Maka didapatlah rumus tan setengah A untuk yang pertama adalah, ini kita satukan ya, plus minus, maka di sini plus minus, oke, akar dari 1 dikurang cos A dibagi 1 ditambah cos A. Nah, itu dia. Ini yang pertama ya. Oke, yang pertama ini rumus daripada tan setengah A. Ini bisa digunakan ya. Oke, kita ambil yang kedua. Oke, yang kedua di sini kita buat, atau di sini saja yang kedua ya. Rumus daripada tan setengah A.
Oke, kita ambil dari sini. Nah, dari sini ya. Nah, plus minus akar dari. Oke, plus minus akar dari 1 dikurang cos A dibagi 1 ditambah cos A. Kalaulah ini kita sederhanakan, ini bisa ditulis menjadi plus minus akar dari 1 dikurang cos A, oke, dibagi akar dari 1 ditambah cos A, sama ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan akar, merasionalkan akar penyebutnya. Maka ini kita kali akar dari 1 ditambah cos A dibagi akar dari 1 ditambah cos A. Oke, ini dia ya. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal kita kalikan. Oke, di sini kita buat tadi, yaitu tan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A, oke, dibagi akar dari 1 ditambah cos A, oke, dikali yang tadi ya, akar dari 1 ditambah cos A dibagi akar dari 1 ditambah cos A. Ini tadi kan? Oke, coba kita lihat ke atas apakah sama. Nah, oke, bisa ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja ini. Maka ini sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A dikali akar dari 1 tambah cos A. Ingat kembali perkalian daripada A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kalau dijabarkan menjadi A tambah B dikali A kurang B ya. Nah, oke, ini dia ya. Nah, karena di sini akar, maka kita buat akar ya. Akar dari 1 dikurang 1 kuadrat kan 1 ya, kurang cos A dikali cos A, berarti cos kuadrat A. Oke, ini dia ya. Oke, dibagi akar dari 1 tambah cos A dikali akar dari 1 tambah cos A, didapatlah 1 tambah cos A. Nah, ini yang di dalam kurung ini, akar dari 1 dikurang cos kuadrat A merupakan akar dari sin kuadrat A. Nah, itu dia ya. Oke, karena sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Ini dibagi 1 ditambah cos A. Nah, ini bisa dituliskan menjadi plus minus akar dari sin kuadrat A ini sama dengan sin A. Oke, sin A dibagi 1 ditambah cos A. Oke, maka didapatlah rumus daripada tan setengah A ini sama dengan, kita tuliskan di sini bagian yang kedua ya. Tan setengah A rumusnya adalah plus minus sin A dibagi 1 ditambah cos A. Oke, ini bagian yang kedua ya. Nah, bagian kedua ada 3 nanti rumus untuk tan setengah A. Yang mana kita pakai sama aja ya. Oke. Nah, kita buat aja di sini bagian yang ketiganya. Oke, bagian ketiga. Di sini bagian yang ketiga, apakah rumusnya? Kita buat di sini tan setengah A. Tadi didapat rumusnya yaitu plus minus. Ini ya, kita pakai ini ya. Akar dari 1 dikurang cos A. Oke, ini kita masukkan dalam satu akar. Nah, dibagi 1 ditambah cos A. Ini dia ya. Oke. Nah, gimana cara menemukan rumus yang ketiga? Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawan ya. Oke, 1 dikurang cos A dibagi
1 ditambah cos A ini kita kalikan dengan, kalau di sini tambah maka di sini negatif ya, 1 dikurang cos A dibagi 1 dikurang cos A. Nah, itu dia. Oke, bisa ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Plus minus akar dari 1 dikurang cos A dikali 1 dikurang cos A. Ini bisa dibuat menjadi 1 dikurang cos A dikuadratkan. Boleh ya? Oke. Dibagi 1 tambah cos A dikali 1 dikurang cos A. Sama seperti ini tadi rumus ini. Maka didapat ini 1 dikurang cos kuadrat A. Oke. Dapat ya? Nah, selanjutnya sekarang tinggal kita ini kita ubah ya. Ini dulu kita ubah, plus minus akar dari 1 dikurang cos A dikuadratkan dibagi, ini apa rumusnya ini? Yaitu rumusnya adalah sin kuadrat A. Oke. Sekarang ini tinggal kita akarkan. Akar dari 1 dikurang cos A ini adalah 1 dikurang cos A. Oke ya. Dibagi akar daripada sin kuadrat A adalah sin A. Maka didapatlah rumus yang ketiga untuk tan setengah A adalah plus minus, oke, plus minus 1 dikurang cos A dibagi sin A. Oke ya. Ini dia. Ada 3. Ini tadi yang kedua, ini yang ketiga. Oke. Untuk memahaminya, langsung saja kita ambil contohnya ya. Contohnya satu persatu kita buat contohnya. Oke, bagian kedua adalah contoh soal ya. Yang kedua adalah contoh soal. Yang pertama tadi rumus-rumusnya ya. Nah, yang pertama kita ambil di sini, yang pertama contoh soalnya adalah tentukanlah nilai daripada atau carilah sin pi per 8. Oke, apa nilainya ini? Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Oke, kita jawab. Tadi pada rumus adalah sin setengah A ya. Atau kita tuliskan kembali sini rumusnya supaya tahu kita. Sin setengah A, apa tadi rumusnya? Plus minus akar dari, oke, 1 dikurang cos A dibagi 2. Ingat ya. Ini rumusnya. Ini kita warnai aja biar jelas. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya tadi dikatakan adalah nilai daripada sin pi per A. Oke. Nilai pi berapa? 180 derajat ya. Ingat ini. Nilai pi 180 derajat. Kalaulah sin pi per 8, kalau kita ubah ke dalam sin setengah A ini menjadi berapa dia? Menjadi menjadi sin setengah dikali pi per 4. Ah, itu dia ya. Setengah dikali pi per 4, pi per 8. Oke, nilai pi berapa tadi? 180. 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Maka ini sama dengan sin setengah 45 derajat. Oke, 180 bagi 4 ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan dengan rumus. Rumus ini. Oke, ingat, nilai daripada sin pi per 4 berada di kuadran keberapa? Setengah dikali 45 berarti berada di kuadran 1 ya. Kita tuliskan di sini aja di kuadran pertama. Oke, berarti yang positif kita buat. Maka ini akan sama dengan akar dari 1 dikurang cos A. A-nya mana? Ini sebagai A, 45 derajat. Maka 1 dikurang cos 45 derajat. Dibagi berapa? 2. Oke, bisa ya. Nah, ini berapa nilai daripada cos 45? Harus diingat ya, sudut-sudut istimewanya, yaitu setengah akar 2 dibagi 2. Sekarang tinggal kita samakan penyebut. Nah, samakan penyebutnya. 1 dikurang setengah akar 2 ini sama dengan
1, berarti 2 per 2 ya. Berarti 2 dikurang akar 2 dibagi 2 dibagi 2 lagi. Ini ya, bagi 2 ini ya. Oke. Nah, kita anggap 2 dikurang akar 2 ini 1. 1 per 2 dibagi 2, artinya setengah dibagi 2. Berapa setengah dibagi 2? 1/4. Itu aja ya. Maka ini akan sama dengan 2 dikurang akar 2 dibagi 4. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ini supaya kita tahu akarnya ya. Oke, maka ini akan sama dengan akar dari 1/4 dikali 2 dikurang akar 2. Oke, bisa. Berapa akar 1/4? Akar 1/4 adalah setengah. Maka setengah akar dari 2 dikurang akar 2. Inilah jawaban daripada sin pi per 8 hasilnya adalah setengah akar dari 2 dikurang akar 2. Oke, bisa ya? Nah, inilah contoh soal pada sisinnya ya, pada sisinnya. Semoga bisa diikuti dan semoga bermanfaat bagi kita. Ingat kata kuncinya ya. Kata kuncinya ingat setengah dikali sekian. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Ke contoh soal nomor 2, yaitu kita ambil di sini contoh soalnya adalah nilai dari cos 157,5 derajat sama dengan berapa? Oke. Nah, ini harus kita ubah menjadi setengah dikali berapa ya? Kalau kita kali 2 kan ini untuk mempermudahkan kita. 157,5 dikali 2 sama dengan berapa itu? Oke, sebelumnya kita tuliskan kembali ya. Rumus daripada cos setengah A. Supaya semakin lama semakin mengingat. Ini plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Ini rumusnya ya. Oke, ini rumus daripada cos setengah A. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 157 dikali 2. Ayo, berapa ini? Nah, ini 0, 5. Oke, ini 0, 5, 1 ya. 1, 3. 350. 315. Maka ini sama dengan cos 315 derajat dibagi 2 ya. Nah, maka ini akan sama dengan, kita tuliskan di sini, cos setengah dikali 315 derajat. Maka yang harus kita cari adalah nilai cos setengah dikali 315 derajat ini. Kita gunakan ya. Ingat, apakah positif negatif? Lihat, 157 berada di kuadran keberapa? Kuadran keberapa? Kedua. Oke, kuadran kedua, nilai cos bernilai negatif. Nah, ini negatif kita tuliskan di sini supaya ingat ya. Oke, maka yang kita pakai negatif. Negatif akar dari, itu dia ya. 1 ditambah cos A. Cos ini A-nya ya. 315 derajat. Oke, dibagi 2. Ayo, masih ingat ya sudut daripada cos 315. Semoga diingat. Sama dengan setengah min akar dari 1 ditambah cos 315 derajat. Cos 315 derajat ini berada di kuadran keberapa? Keempat. Maka bernilai positif. Yaitu berapa? Setengah akar 2. Ingat ya. Jadi ini akar dari 1 tambah setengah akar 2 dibagi 2. Samakan penyebutnya. Negatif akar dari 2 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Oke, ini kita panjangkan akarnya karena masih dalam akar. Nah, ini 2 ini kali 2 ya. Maka ini akan sama dengan negatif akar dari
2 ditambah akar 2 dibagi 4. Oke, ini sama dengan negatif akar dari 1/4 dikali 2 ditambah akar 2. Berapa akar dari 1/4? Yaitu setengah. Maka ini sama dengan negatif setengah akar dari 2 tambah akar 2. Nah, inilah nilainya. Tahu kita tuliskan di sini cos 157,5 derajat nilainya adalah negatif setengah akar dari 2 ditambah akar 2. Oke, gampang ya. Nah, inilah contoh soal nomor 2 untuk si cosnya ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diikuti. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu bagian si tangen. Kita tuliskan di sini contoh soal yang ketiga, yaitu tan. Kita cari adalah nilai dari tan 3π/8. Ayo, gimana ini? Oke, kita tuliskan atau kita ubah ya. Kita ubah di sini. Tan 3π/8 ini bisa ditulis menjadi tan setengah 3π dibagi 4. Nah, sama ya. Ini bisa juga ditulis menjadi tan setengah dikali π/4 tadi berapa? 45 derajat. 45 derajat dikali 3, 135 derajat. Oke? Nah, sekarang yang kita cari adalah tan setengah dikali 135 derajat. Nah, untuk menjawabnya ini kita tuliskan kembali aja di sini. Rumus daripada tan setengah A. Kita pakai salah satunya, yang mana saja sama. Kalau kita pakai rumusnya adalah plus minus sin A dibagi 1 tambah cos A. Ini aja yang kita pakai ya. Oke, ini aja yang kita pakai. Ini bisa dicari ya dengan rumus yang pertama atau yang ketiga. Ini kita pakai. Semoga bisa dijawab ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tan 3π/8 ini atau 135 dibagi 2, berapa hasilnya? Sekitar 60 lebih ya. Oke, atau 60, nyampe 70, berarti berada di kuadran pertama. Nilai tan di kuadran pertama, ini kita tuliskan di sini K pertama. Positif, maka kita pakai yang positifnya. Maka tan setengah dikali 135 derajat sama dengan sin A. Oke, sin A ini sebagai A, berarti sin 135 derajat dibagi 1 ditambah cos 135 derajat. Oke, dia. Nah, nilai daripada sin 135 ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua pada sin adalah positif. Maka sin 135, berapa nilai daripada sin 135? Adalah setengah akar 2. Maka ini setengah akar 2 dibagi 1 ditambah cos 135. 135 ini berada di kuadran kedua. Cos untuk kuadran kedua negatif, maka negatif berapa? Cos 135 adalah min setengah akar 2. Oke, kita kurung ya. Nah, sekarang ini tinggal kita sederhanakan ini ya, bentuknya ini menjadi setengah akar 2. Ini bisa ditulis menjadi akar 2/2. Nah, itu ya. Dibagi 1 tambah negatif setengah akar 2 bisa dibuat menjadi 1 dikurang akar 2 dibagi 2. Kita samakan penyebutnya, berarti akar 2/2 dibagi 2 dikurang akar 2/2. Tinggal kita coret saja ini. Oke, kita coret ini si 2 nya ya. Rap, berarti tinggal ini saja kita tulis sama dengan akar 2 dibagi 2 dikurang akar 2.
Oke, sampai sini bisa. Ini kita kerjakan dengan merasionalkan bentuk penyebutnya. Berarti ini sama-sama dikali. Kalau di sini negatif, maka di sini positif ya. Maka ini 2 tambah akar 2 ber 2 tambah akar 2. Tinggal kita kalikan akar 2 dikali 2. I 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2. Positif 2 karena positif ya. Dibagi 2 dikali 2 4. Negatif kali negatif positif. Negatif ya, sorry. Akar 2 dikali akar 2 2 berarti 4 dikurang 2. Maka ini bisa ditulis atau disederhanakan menjadi sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 dibagi 2. Oke, kita sederhanakan atau tulis di sini tan 3 pi per 8 sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 per 2. Kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 2 1 berarti akar 2. 2 dibagi 2 1 berarti tambah 1. Oke, ini dia ya. Tan 3 pi per 8 hasilnya adalah akar 2 tambah 1. Oke, bisa diikuti ya. Nah, inilah contoh yang ketiga untuk si tan. Semoga bisa diikuti dan semoga bermanfaat. Oke, sampai disinilah video kita mengenai materi pada sudut pertengahan trigonometri. Kita buat tadi yaitu rumus-rumusnya dan contoh soalnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika merasa bermanfaat, silakan di-share, silakan di-like untuk kemajuan video-video selanjutnya. Oke, sampai disinilah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari kita yaitu Raime 13. Bye bye untuk kita semua.